Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena berkat limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran PAI dan Budi Pekerti. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan kita berdoa terlebih dahulu. Baik, Mem. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Atsir sudah memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran, Mem Asti akan mengingatkan kembali di saat proses pembelajaran, anak-anak dimohon untuk membuka kameranya, diperiksa koneksinya, internetnya, kuotanya, terus nanti di saat proses KBM, silahkan mikrofonnya dimatikan, dan nanti jika ada yang ditanyakan, silahkan dihidupkan kembali ya mikrofonnya ya nak ya. Oke, sebelum dimulai pembelajaran, Mem Asti tadi sudah share absensi di Google Classroom. Silahkan nanti anak-anak untuk mengisi di GC absensinya. Tadi sudah ada 2 orang teman Anda yang izin ke Mem Asti, ada si Yovan dan ada si Nana yang karena ada kepentingan dan ada juga yang sakit sehingga tidak bisa mengikuti proses pembelajaran pada siang hari ini. Sebelumnya tadi pagi sudah sholat subuh belum? Sholat subuh nggak tadi pagi? Siap. Iya, insya Allah tidak dilupakan ya, tidak ditinggalkan. Ingat karena sholat adalah kebutuhan bagi kita semua, bukan lagi sebuah kewajiban, tapi kebutuhan bagi kita semua ya. Lanjut, sebelum Mem Asti melanjutkan pembelajaran, ini ada sedikit motivasi ya, motivasi pembelajaran pada hari ini tentang semangat menuntut ilmu. Mem Asti akan share di Zoom ini. Oke, ini adalah motivasi tersendiri bagi seorang anak kecil yang mempunyai keterbatasan fisiknya, yang tidak bisa berjalan sebagaimana layaknya kita semua. Ya, dia berjalan menggunakan kakinya, berangkat ke sekolah dengan diantar ibunya, tapi mempunyai semangat yang sangat luar biasa. Ya, jadi kita harus tetap bersyukur karena Allah memberikan kelengkapan fisik kepada kita. Jadi kita harus lebih semangat dibandingkan anak kecil yang ada dalam video ini. Oke. Itu tadi video motivasi yang bisa membuat kita lebih semangat lagi dalam belajar ya. Sudah membuat kita agar tetap selalu semangat dalam menuntut ilmu. Sebelum saya lanjut nih di materi tentang semangat menuntut ilmu, Mem Asti akan sedikit mengulang materi kita yang sebelumnya, yaitu tentang kejujuran ya. Kita sudah tahu bahwa orang beriman harus berlaku jujur. Orang yang benar adalah orang yang jujur. Itu materi kita sebelumnya. Baiklah, di sini kita akan lanjut di materi tentang semangat menuntut ilmu, tapi sebelumnya Mem Asti akan memberikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran ini. Yang pertama, peserta didik bisa menganalisis apa makna dari semangat menuntut ilmu. Terus yang kedua, peserta didik bisa menganalisis keutamaan semangat menuntut ilmu itu seperti apa. Dan yang ketiga, apa sih hikmah dari menuntut ilmu ini? Ya, nanti di akhir pembelajaran kita ada quizzes yang bisa Anda kerjakan dan ada penilaian keterampilan di mana Mem Asti nanti akan menilai bagaimana cara Anda mempresentasikan dan ada tugas mind map, peta konsep yang terkait dengan semangat menuntut ilmu. Kita lanjut.
Di sini ada beberapa gambar, ya, ilustrasi gambar yang Mem Asti berikan terkait dengan materi semangat menuntut ilmu, di mana ini adalah kondisi pembelajaran pada masa pandemi atau mungkin sebelum pandemi juga seperti ini. Sekarang silahkan diamati jika melihat gambar yang seperti ini, kira-kira apa yang bakal jadi pemikiran atau pendapat dari anak-anak semuanya. Setelah melihat tayangan gambar tadi, kira-kira boleh nggak kita tidur itu di saat belajar? Itu tadi kan posisinya lagi tidur semua tuh. Kira-kira pernah nggak Anda mengalami atau boleh nggak kita tidur di saat belajar? Ada yang mau menanggapi? Silahkan. Siap, izin Betty, Mem. Oh boleh, silahkan Bet. Kalau dalam proses belajar itu sebaiknya jangan tidur atau bermalas-malasan, karena apabila kita bermalas-malasan dan tidur, semua materi yang diberikan oleh guru tidak bisa kita terima dan kita pahami dengan benar. Udah itu aja, Mem. Betul, bagus Betty. Ada lagi? Ada lagi? Silakan. Nisa, Mem. Nisa, boleh silakan Nisa. Ya, Mem. Jadi kita itu tidak boleh bermalas-malasan ketika belajar karena itu merupakan sikap yang tidak sopan atau tidak beretika sehingga nanti ilmunya tidak berkah, Mem. Betul, bagus, luar biasa jawabannya. Cukup, oke. Kalau cukup di sini karena kita menggunakan pembelajaran model basic learning ya. Setelah Ananda menjawab pertanyaan dari Mem Asti tadi, Mem Asti akan membagi kelompok dalam diskusi ini. Ada 3 kelompok. Nanti Mem Asti akan membagi dalam ruang break. Akan saya bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silahkan nanti Anda berdiskusi. Oke. Oke, baiklah anak-anak. Tadi sudah melihat tayangan gambar yang sudah Mem Asti share. Selanjutnya kita akan bagi kelompok, kita akan diskusi. Mem Asti akan bagi dalam ruang break. Nanti ada 3 kelompok, silahkan nanti berkelompok sesuai dengan nama-nama yang sudah Mem Asti bagikan ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti setelah berdiskusi, Mem Asti akan mengembalikan kalian semua di ruang utama dan kita akan presentasi. Baiklah, saya akan bagi kelompoknya untuk kelompok 1, 2, dan 3. Ada Dea, ada Falah di sini. Terus ada Yudia, ada Wanda, dan ada Jandar. Silahkan berdiskusi sesuai dengan kelompok yang sudah Mem Asti bagikan di ruang break room-nya. Oke, apa kabar kelompok 1? Lancar, Mem. Apa kabar? Lancar, baik gitu ya. Jarang-jarang biasanya diskusi bisa bertatap muka, ini bisa sih, tapi lewat dunia maya ya. Oke, gimana diskusinya? Sudah ada beberapa soal yang sudah Mem Asti berikan ya di LKPD yang bisa didiskusikan di ruang room ini. Gimana, ada yang perlu ditanyain? Ada kendala dalam diskusinya? Silakan. Mem, Sandrina, Mem. Oh boleh, silakan Sandrina. Gimana nak? Mem, dalam materi semangat menuntut ilmu ini kan kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Nah, Sandrina ingin bertanya, Mem, mengapa di agama Islam itu diwajibkan setiap makhluk manusia itu diwajibkan untuk menuntut ilmu? Tuh, ya pertanyaan yang bagus. Ada ya di LKPD ya, dan nanti dikorelasiin ya, itu untuk sebagai penambah referensi. Kenapa diwajibin? Dari ayat awal saja ya, Atsir ya. Dari ayat awal saja itu kan ayat yang pertama kali turun pun itu diperintahkan kita untuk membaca. Iqra bismi, iya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Artinya dengan kita belajar, dengan kita menuntut ilmu akan membuat kita semakin maju. Karena orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu itu akan ditinggikan derajatnya. Jadi memang harus semangat dalam belajar. Tanpa kita belajar, kita nggak akan bisa menjadi orang yang berkualitas, orang yang unggul, menjadi khalifah yang ada di dalam Al-Quran. Oke, Sandrina? Oh baik, Mem. Terima kasih, Mem. Oke, pertanyaan yang bagus. Ada lagi kira-kira permasalahan terkait dengan
soal yang ada di LKPD dan gambar yang sudah Mem Asti share. Tadi ada beberapa ilustrasi gambar di awal yang bisa dikorelasiin dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Ada lagi, Nak? Atsir mau nanya, Mem. Oh, silakan Atsir. Dari gambar yang Mem tampilin tadi sama dari di LKPD, Mem Atsir mau nanya, gimana cara mengatasi rasa bosan saat belajar di masa pandemi ini, Mem? Betul. Pasti sebelum saya jawab nih, Yogi juga ngerasain nggak rasa kegalauan dalam belajar? Sandrina juga sama. Mem Asti juga sebenarnya galau. Kenapa galau? Karena biasanya kita bisa nyentuh, kita bisa maksudnya belajar bersama dengan bertatap muka langsung. Ini nggak bisa langsung bertatap muka, ya kan? Jadi gimana caranya mengatasi kegalauan ini? Ya. Pertama, kita harus numbuhin di dalam diri kita ya bahwa belajar itu harus ikhlas karena Allah. Karena kalau sudah ikhlas karena Allah, belajar dengan media apapun dan tempatnya dimanapun, kalau kita sudah niatnya pengen belajar ya tetap semangat. Meskipun di dalam pembelajaran itu tidak seindah yang kita bayangin, banyak kendala-kendalanya sehingga terkadang membuat kebosanan. Dan perlu yang diingat bahwa kalau saya ingin menggapai sebuah cita-cita tanpa saya belajar, tidak akan bisa. Saya akan melalui tangga yang tinggi. Kalau tangga yang pertama belum saya lalui, nggak akan bisa sampai ke tangga terakhir. Artinya analoginya adalah meskipun dalam kondisi yang bagaimanapun, kita harus menumbuhkan semangat dalam diri kita terutama. Dan yang kedua, kita harus cari semangat yang ada di lingkungan luar, eksternalnya. Kita cari teman-teman yang bisa memberikan semangat kita di dalam belajar. Itu Atsir? Oke. Iya, ada lagi kira-kira seputar permasalahan yang ada di LKPD dan lingkungan sekitar mungkin yang terkait dengan pandemi COVID-19 yang ada di soal-soal LKPD? Ada lagi? Cukup? Cukup, Yogi? Cukup kayaknya, Mem. Oke, cukup. Oke, selamat berdiskusi ya. Lanjutin lagi diskusinya dan kita nanti akan bertemu di ruang utama. Ini waktunya tinggal 1 menit lagi. Silahkan dikoreksi lagi jawabannya. Terima kasih, Mem. Sama-sama, Sandrina. Oke. Oke, selamat datang di ruang utama. Silakan dibuka kameranya. Sekali lagi, yang belum membuka kamera, oke. Setelah kita berdiskusi beberapa saat di ruang break tadi, gimana rasanya? Asik? Seru, Mem. Seru, betul, seru. Kayak bermain game, sesuatu yang baru yang belum pernah ditemukan pastinya ya. Berarti membuat adrenalin kita semakin terpacu. Mudah-mudahan bisa mengurangi kebosanan dalam belajar. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Mem, Atsir ingin bertanya. Hikmah yang kita dapat dalam belajar di masa pandemi ini apa ya, Mem? Oke, ini pertanyaan untuk kelompok 1 ya yang tadi sudah mempresentasikan ya Atsir ya. Oke, terima kasih pertanyaan yang sangat luar biasa ya dari Atsir. Silakan dijawab kelompok 1. Izin, Mem, Yogi Fernando. Oke, silakan Yogi. Hikmah yang didapat masa pandemi ini, pertama, semakin yakin bahwa Allah sungguh Maha Kuasa. Allah Maha Besar, menjadikan dunia dan seisinya bertekuk lutut dengan takdirnya. Hikmah yang kedua, kita lebih banyak meluangkan waktu berkumpul bersama keluarga, berbagi cerita sama lain, serta dapat membantu meringankan pekerjaan yang ada di rumah. Alasan mengapa kita harus tetap bersemangat karena ada cita-cita yang harus dicapai dan harus memuat bangga orang tua. Oh, luar biasa jawaban dari Yogi. Ada yang mau menambahkan jawaban dari Yogi? Oh, silakan Sandrina dengan senyum yang manis, silakan ditambahin jawabannya. Baik, Mem, mungkin Sandrina akan menambahkan jawaban dari Yogi Fernando sebagai teman saya dalam satu kelompok. Oke, silakan. Baiklah, tambahan dari saya, menurut saya hikmah dalam menuntut ilmu kalau dikorelasikan dengan pelajaran PAI itu menjadikan manusia memiliki keunggulan dari makhluk lainnya. Dan juga yang kedua, bisa mengangkat derajat hidup kita. Dan juga yang ketiga, bisa memberikan kebahagiaan dalam dunia dan di akhirat. Oke,
Jawaban yang sangat luar biasa, bahagia dunia dan akhirat. Oke, terima kasih anak-anak sekalian ya di diskusi yang sangat luar biasa ini. Memang pasti pengen di akhir pembelajaran kita sama-sama menyimpulkan kira-kira apa kesimpulan dari pembelajaran di siang hari ini. Silakan satu di antara kalian untuk menyimpulkan materi ini. Izin Mem, Yogi. Ya, silakan. Menuntut ilmu itu Mem, dalam keadaan sesulit apapun, kita harus tetap semangat supaya kita bisa mendapatkan keutamaan seperti Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Allah akan memudahkan jalan menuju surga bagi orang yang menuntut ilmu, dan Allah akan memberikan pemahaman, baik itu berupa ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Oke, terima kasih atas kesimpulannya ya. Artinya sebegitunya menuntut ilmu itu diwajibkan, sampai akhirnya orang yang menuntut ilmu itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baiklah anak-anak sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan masih ada semangat di dalam diri kita ya. Justru lebih bersemangat meskipun dalam kondisi pandemi. Memang masih pengen mendengarkan nih pendapat kalian ya mengenai pembelajaran di siang hari ini. Bagaimana kira-kira pendapatnya mengenai metode yang kita gunakan pada pembelajaran PAI. Dipersilahkan, siapa yang mau memberikan pendapatnya? Izin, Mem. Sandrina, silakan. Izin, Mem. Mungkin menurut Sandrina ingin menyampaikan testimoni ya, Mem. Oh iya, silakan. Pembelajaran metode basic learning pada hari ini menurut Sandrina itu sangat menarik dalam masa pandemi, karena dalam pembelajaran problem basic learning ini anak atau siswa itu bisa lebih aktif dan berdiskusi bersama teman-temannya, Mem. Jadi menurut Sandrina dengan adanya metode ini bisa menambah semangat dalam menuntut ilmu bagi murid-murid yang ada di SMA ini. Oh, luar biasa. Cukup, Sandrina? Ya, itu aja, Mem. Artinya bisa mengobati kangen ya, di saat mungkin lama kita nggak berdiskusi, ini ada ruang break yang kita bisa berdiskusi, mengeluarkan segala ide, pikiran dalam menyelesaikan suatu masalah di materi semangat menuntut ilmu. Oke, anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, untuk menutup pembelajaran, sebelumnya Mem Asti akan ingatkan kembali dulu, untuk minggu depan silahkan dipelajari materi tentang bagaimana kita membayar zakat, pelaksanaan haji, dan bagaimana juga penyelenggaraan wakaf di negara Indonesia. Oke, untuk menutup pembelajaran di siang hari ini, saya minta satu di antara kalian menutup dengan kita berdoa bersama-sama. Dipersilahkan. Baik, Mem. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Atsir sudah memimpin doa. Terima kasih anak-anak semuanya sudah semangat dan berpartisipasi dalam pembelajaran PAI dan Budi Pekerti. Saya masih ingatkan sekali lagi, tetap jaga kesehatan, jaga diri, dan mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan kepada Allah masih mohon ampun. Salam inspirasi, tetap semangat. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.